Selamat sore semuanya, selamat siang atau selamat malam, tergantung jam berapa kalian menonton video kali ini. Sebelum memulai pembahasan mengenai mesin waktu atau time travel, kami ingin mengingatkan sebuah disclaimer bahwa apa yang kami sebutkan di sini adalah berdasarkan analisis dan informasi yang kami peroleh. Jadinya boleh dipercaya, boleh juga enggak. Itu tergantung kebebasan kalian masing-masing untuk menafsirkan informasi yang kalian dapatkan ini. Nah, di sini kami juga ingin mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia. Jadi tetaplah untuk menjaga diri dan menjaga kesehatan kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai melakukan hal yang sembrono yang bisa menular kepada orang lain di sekitar kalian. Oke, jangan lupa juga kalian untuk subscribe, likes, dan komen di video ini. Selamat menonton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mesin waktu atau time travel. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Indonesia, mesin waktu ini dipopulerkan pertama kali oleh film kartun film kartun Doraemon kalau nggak salah, di mana tokoh-tokohnya itu bisa berpindah-pindah dari satu masa ke masa lalu atau ke masa depan dengan menggunakan mesin waktu yang ada di laci mejanya si Nobita. Nah, selain itu juga ada film-film lain, mungkin serial-serial lain di luar negeri yang bercerita mengenai mesin waktu. Dan kalau kita teliti lebih lanjut di internet juga banyak sumber-sumber mengenai time travel, misalnya tentang John Titor. Kemudian ada juga hal-hal yang lain, misalnya penampakan-penampakan orang di masa modern atau yang terlihat memakai baju modern tapi dia tampak di foto-foto masa lalu ya. Selain itu juga ada dibilang penampakan orang memakai handphone atau memakai telepon selular pada foto-foto yang diambil di masa lalu, di mana diperkirakan seharusnya barang-barang seperti itu tidak ada. Nah, di sini akan diceritakan atau akan dianalisis adalah mengenai mesin waktu yang disebut chronovisor. Chronovisor ini sangat terkenal karena mengklaim beberapa nama ilmuwan yang sudah populer namanya, dan selain itu juga chronovisor ini dipopulerkan oleh pemuka agama yang cukup terkenal di masa itu ya. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, jadi tetap ditonton sampai video ini selesai. Baik, istilah mesin waktu yang akan kita bicarakan saat ini adalah chronovisor, dan chronovisor ini berbeda dengan mesin waktu yang digambarkan pada film Doraemon, karena chronovisor ini bentuknya lebih seperti televisi atau seperti monitor yang ada antena-antenanya, di mana si pengguna bisa melihat masa lalu dan bisa mendengar apa yang terjadi di masa itu. Jadi seperti monitor ya, ini yang bisa diamatin mungkin di zaman sekarang seperti komputer atau laptop yang bisa live streaming, tapi yang di streaming itu adalah kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Baik, kita akan lanjutkan mengenai siapa sih pencipta dari mesin ini atau mesin yang dianggap ada ini ya, karena mesinnya sendiri juga masih banyak yang meragukan keberadaannya. Ya, chronovisor yang dibilang sebagai time viewer ini dideskripsikan oleh Father Francois Brun. Dia seorang pemuka agama Katolik. Pada tahun 2002 dideskripsikan di bukunya yang berjudul The Vatican's New Mystery. Nah, di sini si Brun ini selain dia menulis buku-buku tentang agama, dia juga banyak menulis buku-buku yang berkaitan dengan fenomena paranormal. Dan kemudian di buku Brun ini dia juga menuliskan tentang chronovisor yang dibikin oleh Pellegrino Ernetti. Nah, Pellegrino Ernetti juga sama, dia adalah seorang pemuka agama Katolik dan juga seorang saintis atau seorang penemu. Ernetti ini hidup dari tahun 1925 sampai 1994. Dan walaupun Ernetti ini seseorang yang nyata, tetapi mesin buatannya itu chronovisor banyak diragukan orang. Ya, bagi mereka yang percaya tentang keberadaan chronovisor ini disebutkan bahwa mesin ini diciptakan pada tahun 1950 oleh 12 orang ilmuwan yang beberapa diantaranya minta dirahasiakan identitasnya. Yang terkenal yang diakui adalah Enrico Fermi, Pellegrino Ernetti, dan satu lagi adalah Wernher von Braun. Dari tiga-tiganya ini dibilang Fermi yang sangat terkenal, Enrico Fermi, karena dia pernah memenangkan Nobel di bidang fisika tahun 1938 mengenai radioaktif elemen. Yang kedua yang terkenal tentunya adalah Wernher von Braun. Karena Wernher von Braun ini dia adalah bekas anggota Nazi
yang kemudian dia terlibat dalam pembuatan roket NASA. Nah, selain itu juga Wernher von Braun ini dibilang berhubungan dengan percobaan Third Reich, yaitu Die Glocke atau Nazi Bell, atau yang mungkin kita kenal sekarang sebagai UFO pada masa Perang Dunia II sebelum berakhir. Jadi dibilang ada 2 orang terkenal yang terlibat dalam pembuatan si chronovisor, yaitu si pemenang Nobel Enrico Fermi, dan satu lagi yang dibilang berhubungan dengan UFO yaitu Wernher von Braun. Nah, namun demikian, keberadaan 2 orang ini keterlibatannya banyak dibantah karena saat chronovisor ini mulai terkenal di tahun 90-an, 2 orang itu sudah meninggal. Yang hidup tinggal si Ernetti saja. Jadi apakah ini karangannya Ernetti atau bukan? Kita akan bicarakan ini lebih lanjut ya. Pun dikatakan hampir tidak ada orang yang pernah melihat wujud chronovisor ini seperti apa, tetapi Ernetti dibilang berhasil menunjukkan beberapa bukti yang menjadi sebuah kartu Trump atau kartu kemenangan bagi dirinya. Yaitu ketika di tahun 1972, tepatnya tanggal 2 Mei, sebuah majalah Itali, La Domenica del Corriere, menerbitkan foto yang dikatakan oleh Ernetti adalah foto dari penyalipan Yesus Kristus. Nah, foto ini dikatakan Ernetti dia dapat berdasarkan penglihatan dari chronovisor, di mana Ernetti bisa melihat masa lalu, termasuk masa perjamuan terakhir Yesus Kristus, sampai kepada masa penyalipan Yesus. Namun demikian, ternyata apa yang diklaim oleh Ernetti ini hanya berlangsung dalam jangka pendek. Karena kemudian sebuah majalah lainnya mengatakan bahwa foto dari Yesus Kristus yang dipublish oleh Ernetti itu adalah foto yang mirip dengan image atau gambar dalam postcard Santuario del Amor Misericordioso dari kota Colavenza. Jadi dibilang foto yang dibilang itu dari chronovisor ternyata mirip dengan foto dari kartu pos mengenai gambaran Yesus Kristus. Tentunya ini menjadi sebuah perdebatan lagi. Bagaimana mungkin foto itu bisa mirip, apakah si Ernetti memalsukan atau tidak. Selain itu, selain foto tentang Yesus, Ernetti juga mengaku menonton beberapa pertunjukan di masa lalu, di masa-masa Romawi berjaya. Dibilang dia menonton pertunjukan itu, tetapi lagi-lagi juga ini dianggap sebuah hoax atau hanya sesuatu yang palsu karena tidak bisa dibuktikan dengan benar oleh dia. Banyak kejanggalan tentang chronovisor itu sendiri, namun jarang sekali ada sanggahan dari pihak-pihak yang resmi mengenai keberadaan chronovisor. Sampai pada akhirnya Ernetti itu meninggal, dan juga si Francois Brun, si penulis tentang chronovisor ini juga meninggal pada tahun 2019. Tidak diketahui jelas bagaimana sebenarnya keberadaan chronovisor ini. Apakah ini hanya sesuatu yang palsu atau sesuatu yang asli? Bagi mereka yang percaya tentang hal ini, dianggap chronovisor ini saat ini masih disimpan di Vatikan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dianggap itu hanyalah kebohongan atau hoax yang dibuat oleh Ernetti dan teman-temannya. Namun demikian, sekali lagi, bila itu hanya sebuah hoax, mengapa sampai saat ini jarang sekali ada bantahan resmi mengenai keberadaan si chronovisor ini? Bahkan Ernetti dan Brun bisa hidup sekian lama dengan baik-baik saja tanpa ada ancaman terhadap nyawa mereka. Berkaitan dengan masalah New World Order, tentunya ini sangat menarik bila mesin waktu tersebut benar-benar ada. Karena di sana orang bisa melihat tentang masa lalu, juga mungkin mengambil bukti-bukti yang otentik dari masa lalu. Tapi sebenarnya yang lebih menarik lagi adalah ketika ada orang dari masa depan yang bisa terjun langsung ke masa lalu dan mempelajari hal-hal tersebut. Kita tidak tahu apakah dalam tatanan dunia baru nanti ini akan terjadi atau tidak. Seperti UFO yang selama ini disanggah, ternyata akhir-akhir ini UFO itu diakui keberadaannya oleh pemerintah Amerika Serikat. Padahal kalau tadi seperti yang saya ceritakan, UFO itu juga sudah ada dari sejak akhir Perang Dunia, dan disebutkan ada kemungkinan dirancang oleh para ilmuwan Jerman, yang akhirnya mereka pergi beremigrasi ke negara-negara lain,
mungkin masih mengembangkan hal tersebut, termasuk mengenai si chronovisor atau mesin pelihat waktu. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa kalian subscribe, di like, dan di komen mengenai apa yang tadi sudah dianalisis dan diungkapkan di sini.